Halo, perkenalkan dengan saya Maria Alessandra Scarlett Luz Cleopatra atau biasa dipanggil dengan Scarlett. Saya dari kelas PTIB angkatan 2020 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan singkatnya sejarah internet. Nah, awal mula adanya internet berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer sekitar tahun 1960. Apa sih sebenarnya jaringan komputer itu? Jadi, jaringan komputer itu adalah beberapa komputer terhubung satu sama lain dengan memakai kabel dalam satu lokasi, misalnya dalam satu kantor atau gedung. Jaringan komputer ini berfungsi agar pengguna komputer bisa bertukar informasi dan data dengan pengguna komputer lainnya. Nah, pada awal diciptakannya, jaringan komputer ini dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, Amerika ini khawatir negaranya diserang, maka komunikasi akan menjadi lumpuh. Untuk itulah mereka mencoba komunikasi dan menukar informasi melalui jaringan komputer. Setelah Angkatan Bersenjata Amerika, dunia pendidikan pun merasa sangat perlu untuk mempelajari dan mengembangkan jaringan komputer. Salah satunya University of California at Los Angeles. Akhirnya tahun 70-an internet berkembang dan banyak digunakan universitas-universitas di Amerika. Nah, ini sejarah internet pada di dunia dimulai. Awalnya tahun 57 melalui Advanced Research Projects Agency atau ARPA, Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Perkembangan internet pertama ini ditemukan yang terpenting oleh ARPA, yaitu packet switching pada tahun 1960-an. Packet switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salah satu jalur rusak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkembangan besar internet kedua yang dicatat oleh sejarah yaitu TCP atau IP. Nah, protokol adalah satuan kumpulan aturan untuk berhubungan antar jaringan. Protokol ini dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf. Ini ya, teman-teman, kalian bisa lihat beliau-beliaunya pada tahun 1974. Dengan protokol yang standar dan disepakati secara luas, maka jaringan lokal yang tersebar di berbagai tempat dapat saling terhubung membentuk jaringan raksasa. Bahkan sekarang ini menjangkau seluruh dunia. Jaringan dengan menggunakan protokol internet inilah yang sering disebut dengan jaringan internet. Lalu, perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Nah, ini kalian bisa lihat juga beliau yang menciptakan aplikasi www. Nah, www ini menjadi konten yang sangat dinanti semua pengguna internet. www membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu, pertumbuhan pengguna internet langsung meroket. Internet saat ini. Nah, tadi tahun 1989, Timothy berhasil menciptakan World Wide Web, yaitu www tadi, semacam program yang menampilkan suara, gambar, film, musik. Nah, oleh karena itu, internet menjadi semakin menarik dan memiliki banyak pengguna lagi. Dahulu, internet hanya digunakan oleh kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu, tetapi saat ini semua orang berada di rumah bisa menggunakan internet. Selain itu, internet juga bisa digunakan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, pemerintahan, lembaga militer di seluruh dunia untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Namun, di balik banyaknya manfaat internet, tentu saja internet juga memiliki efek negatif. Nah, karena terlalu berkembang dan terlalu bebasnya informasi di internet, ini memungkinkan membahayakan anak-anak untuk melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat dan dibaca oleh mereka. Kita beralih ke perkembangan internet di Indonesia. Nah, ada RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia di tahun 92 hingga 94. Singkatnya, tahun 86 hingga 87 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada awal tahun 90, komunikasi antara Ono W. Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan panggilan YC1DAV VE3 dengan rekan-rekan radio amatir di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini dengan peralatan PC or XT dan walkie-talkie 2 meteran. Komunikasi antara Indonesia-Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan radio amatir. Robi Subiakto berhasil membangun gateway amatir satelit di rumahnya yang ada di Cinere melalui satelit Oscar milik radio amatir, kemudian melakukan komunikasi lebih lanjut yang lebih cepat antara Indonesia dan Kanada. Pengetahuan secara perlahan ditransfer dan berkembang melalui jaringan radio amatir ini. Dan RMS Ibrahim yang biasa dipanggil IBAM merupakan motor di balik operasional internet di UI atau Universitas Indonesia. Nah, yang awalnya berawal dari radio paket 1200 bps, kemudian ITB berkembang di tahun 95-an, memperoleh sambungan list line 14.4 kbps ke Risi Telkom sebagai bagian dari IPTechNet. Akses internet tetap diberikan secara cuma-cuma kepada rekan-rekan yang lain. September 1996 merupakan tahun peralihan bagi ITB karena keterkaitan ITB dengan jaringan penelitian Asia, sehingga memperoleh bandwidth 1.5 Mbps ke Jepang yang terus ditambah dengan sambungan ke Telkomnet dan IIX sebesar 2 Mbps. Akhirnya ITB menjadi salah satu bagian terpenting. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan tentang sejarah internet yang berawal dari dunia hingga ke Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.